A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Surat Maryam ayat 59. Niki melanjutkan ayat yang kemarin, bahwa kalau kemarin itu Nabi Adam itu memiliki keturunan banyak, yang di situ banyak sekali menjadi para nabi melalui dari dua arah, yaitu Nabi Idris yang tidak termasuk daripada golongannya orang-orang yang diselamatkan di dalam perahunya Nabi Nuh, karena lebih dahulu yang namanya Nabi Idris ya merupakan cucunya Nabi Adam, Idris bin Sis bin Adam. Kemudian dari klannya orang-orang yang diselamatkan besertaan dengan perahunya Nabi Nuh, yakni zuriyahnya Nabi Nuh yang bernama salah satunya adalah Ibrahim, yang mana Ibrahim ini merupakan salah satu daripada keturunannya anaknya Nabi Nuh yang namanya Sam. Dan Nabi Ibrahim pun ini menurunkan banyak para nabi, yang mana semua para nabi itu kemarin memiliki satu sifat yang sama, berupa idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiyah. Tatkala dibacakan kepada mereka beliau ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, niscaya mereka semua, beliau semua itu langsung tersungkur bersujud, artinya aktif dalam melaksanakan sholat. Ada yang mengatakan artinya seperti itu, ada yang mengatakan benar-benar tersungkur bersujud dalam keadaan sujud tilawah maksudnya, wabukiyah, dan dalam keadaan menangis penuh dengan rasa takut. Lah sekarang niki fakhalafa min ba'dihim khalfun, lalu datang setelah para beliau-beliau, para anak turun yang tanda kutipnya pengganti yang buruk, adha'us shalah, yang mana mereka itu menyia-nyiakan terhadap salat, bitarkiha, yakni dengan cara menyia-nyiakan salat itu dengan cara meninggalkan salat secara 100%. Kal Yahudi wan Nasara, seperti halnya orang-orang Yahudi, seperti halnya orang-orang Nasrani. Bahkan wattaba'us syahawati, dan mereka semua itu mengikuti yang namanya hawa nafsu. Wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Minal ma'asi, yakni berupa tindakan-tindakan maksiat. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka semua itu akan dijatuhkan ke dalam sebuah jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Ghayyan itu tafsirannya adalah ai huwa wadin fi jahannam ayyaqauna fihi, yakni sebuah jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Lah niki ini sekaligus juga merupakan koreksi dan juga pengingat bagaimana caranya kita memiliki generasi penerus yang baik. Karena tengeriki tinggalkan fakhalafa min ba'dim khalfun, maka setelah mereka beliau-beliau mengganti, meninggalkan sebuah anak turun yang buruk, yang adha'us shalah. Tengeriki tinggalkan kalian para ulama, khalfun itu dengan disukun lamnya, itu dengan bacaannya khalfun. Kalau khalfun dibaca sukun lamnya, itu berarti keturunan yang buruk. Tapi kalau menggunakan fathah khalafun, itu maknanya keturunan yang baik. Ini keistimewaannya bahasa Arab itu kayak ngono, Pak. Mek gur beda antarane disukun khalfun ambek di fathah jadi khalafun, itu maknanya wis beda. Lalu nanti Al-Quran wis jelas bahasanya pakai khalfun, ini para keturunan yang buruk. Para keturunan yang buruk.
Bagaimana keturunan yang buruk itu? Ini perlu kita pahami. Sebenarnya orang yang dikatakan gagal, keturunan yang gagal itu piye itu? Al-Quran tidak mensifati keturunan yang gagal, keturunan yang buruk itu orang yang tidak kaya, orang yang tidak sukses, orang yang tidak memiliki pangkat, mboten. Tapi orang yang menjadi keturunan yang gagal, orang yang menjadi keturunan yang buruk, tidak lain tidak bukan di sini disifati oleh Al-Quran adha'us shalah, yang mana mereka itu benar-benar menyia-nyiakan terhadap sholat. Mereka semua tidak mau melaksanakan sholat, ay bitarkiha, kal Yahudi wan Nasar, seperti halnya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Maka perlu kita garis bawahi bahwa Al-Quran sudah menyatakan bahwa keturunan yang gagal, bahwa keturunan yang buruk itu bukan mereka orang-orang yang belum sukses dalam hal duniawinya, tidak, masih belum kaya, masih belum memiliki pangkat, masih belum memiliki gelar, tidak. Itu semua bukan titik tolok ukurnya sebuah kegagalan dianggap sebagai keturunan yang buruk. Akan tetapi tolok ukur keburukan sebagai khalfun atau keturunan yang buruk adalah adha'us shalah, menyia-nyiakan terhadap sholat, meninggalkan terhadap sholat. Ini sebolak-balik di dauno. Kenapa sih masih banyak daripada kita itu yang meninggalkan terhadap yang namanya sholat? Karena kita merasa, masih banyak daripada kita yang merasa bahwa yang namanya sholat itu merupakan sebuah beban. Merasa bahwa yang namanya sholat itu sebuah beban. Padahal yang namanya sholat itu merupakan solusi utama. Wasta'inu bis-sabri wassalah, dan hendaknya kalian semua itu meminta pertolongan, yakni dalam menghadapi segala kehidupan duniawi ini bisabri, yang pertama dengan sabar, yang kedua bis shalah. Jadi kita agar ringan, cara bahasanya tentang Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, akan terasa berat kecuali bagi mereka yang mana mereka itu termasuk golongannya orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang menyangka bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang mana setiap manusia akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Pokoknya selagi seseorang itu masih merasa bahwa yang namanya sholat itu merupakan sebuah beban, dia akan keberatan. Tapi kalau seseorang akan merasa dan bahkan menjadikan yang namanya sholat itu merupakan sebuah solusi utama, wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka sholat akan terasa ringan bagi dia. Loh, nggih, ini yang perlu kita bahasane, perlu kita sadarkan untuk diri kita. Loh, nggih, kula biyen kula niku wonten setunggal cerita bahwa ada teman saya itu kebetulan dia itu aktif melaksanakan sholat. Kebetulan teman saya ini punya teman yang nonis. Nonis itu orangnya nggak Islam, nonis. Setelah si anak Islam ini aktif dalam melaksanakan sholat 5 waktunya, tiba-tiba temannya yang nonis itu tadi berkata kepada orang yang Islam, temannya yang Islam yang aktif melaksanakan sholat. Dia berkata seperti ini, hei kamu temanku, sungguh Tuhan kamu baik ya, betapa Tuhanmu itu ingin membuat kamu istirahat dari segala hiruk pikuk duniawi, urusan duniawi sehari 5 kali. Delon Pak, orang non muslim saja sadar bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita yang namanya salat itu bukan untuk sekedar yang namanya sebuah beban, boten. Akan tetapi Allah Ta'ala itu, orang nonis ini tadi sadar bahwa yang namanya salat itu merupakan satu-satunya cara Tuhan, cara Allah Ta'ala mengistirahatkan kita dari hiruk pikuk, daripada yang namanya sebuah keruwetan hal-hal duniawi. Awak dhewe diistirahat nih sedina 5 kali. Nah, ini rahmati pangeran tenan loh. Yaitu tadi pun itu yang namanya adha'us shalah, menyia-nyiakan terhadap shalah. Ini guys bolak-balik didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, wong
sibuk kaya apa aja sampai ninggalno salat, menganggap yang namanya salat itu sebagai sebuah tanggungan yang berat. Karena sebetapa berat pun kehidupan seseorang, mungkin saja dia dengan melaksanakan salat akan terselesaikan bagi dia sebuah masalah yang tidak bisa terselesaikan dalam jangka waktu seminggu, dalam jangka waktu 1 bulan, atau bahkan dalam jangka waktu 1 tahun. Gara-gara ngebarokah ngelakoni sholat, isok langsung ndang mari, isok ndang langsung mendapatkan yang namanya solusi. Pun ninggu ngoten. Itu yang pertama Pak ya. Aldha'us shalah, menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat. Dingendikaaken teng tafsire Imam Fakhruddin Ar-Razi. Teng mriki dingendikaaken wahtajja ba'dhum biqaulihi illa man taba wa amana ala anna tarikas sholati kafirun. Wahtajja biha fi annal iman khairul amal. Nah, iki guys. Tadi ada sebagian pendapat yang mengatakan, sana bilang, jadi ada pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu langsung dihukumi kafir. Kira-kira berat ini. Ini aku pengen bahas istilahnya yang sering ramai kita bicarakan, yang namanya Islam KTP. Pak, Islam KTP. KTP ini Islam. Tapi lek ditakoki ora tahu sholat belas. Sebenarnya orang yang seperti ini, orang yang sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat, bahasanya wong-wong Islam KTP, itu apakah masih dihukumi Islam ataukah bagaimana? Maka para ulama khilaf, kebanyakan para ulama mengatakan pokoknya dekne meninggalkan sholat itu dalam keadaan bukan karena menganggap sholat itu hal yang tidak wajib. Pokoknya sing nganggep sing jenenge sholat itu perkara wajib, ya. Masih ada ini meninggalkan sholat, dia masih dihukumi sebagai orang yang Islam, orang yang beriman, tidak keluar dari agama Islam. Itu menurut kebanyakan para ulama. Tapi menurut sebagian ulama mengatakan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah dihukumi kafir secara terang-terangan. Jadi enek sebagian ulama yang mengatakan dengan meninggalkan sholat secara sengaja itu langsung dihukumi sebagai kufur, itu enek. Pun tapi awak dhewe mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa masih meninggalkan sholat, ora tahu sholat belas, pokoknya menganggap yang namanya sholat itu sebuah kewajiban, maka itu dia masih dihukumi Islam. Lek dene sih dihukumi Islam, ya berarti lek mati ya wajib diadusi, wajib disolati, wajib dikafani, wajib dimakamkan oleh kita. Pun itu yang pertama, itu kriteria seorang khalfun, para penerus, para anak cucu, para penerus yang gagal. Itu kriteria pertamanya adalah aldha'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Yang nomor 2, wattaba'us syahawat, dan juga mengikuti terhadap hawa nafsunya. Lah niki orang-orang yang mengikuti terhadap hawa nafsunya. Krana nang kene iku dingendikaken aiminal ma'asi, orang-orang yang mengikuti terhadap hawa nafsunya. Diceritakan nang kene seperti yang didhawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh tengeriki wa ammat tiba usyahawat, adapun yang dimaksud terhadap mengikuti hawa nafsu yang ada dalam ayat ini, surat Maryam ayat 59, wattaba'u syahawat, faqala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, hum al-yahud, mereka adalah golongannya orang-orang Yahudi. Bagaimana bentuk mereka itu mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya? Taraku as-salata al-mafruḍah, mereka semua meninggalkan salat-salat fardu. Wasyaribu al-khamra, mereka semua meminum terhadap khamr, aktif ngombe mabuk-mabukan. Wastahallu nikahal ukhti minal abi, bahkan mereka menganggap halal untuk menikahi saudara perempuan yang seayah. Ini tidak lain adalah bentuk daripada wattaba'ush syahwat, mengikuti terhadap hawa nafsu.
Wis to, pokoke sing sing jenenge hawa nafsu itu memang sangat sulit untuk diikuti. Maksudnya akan menuntun kita terhadap sebuah hal yang di situ itu dicacat. Mulane dingendikaken kalian Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i niku dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dawuhnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau dawuh, idza hara amruka fi ma'nayaini wa lam yadri ainal khata was-shawabu. Ya. Fa khalif hawaka fa innal hawa yaquduka ila ma yu'abu. Ini dawuh Al-Imam Asy-Syafi'i. Perlu kamu ketahui, tatkala kamu itu dibingungkan antara dua hal dan kamu tidak tahu mana hal yang benar, mana hal yang salah, maka kaedahnya satu, fa khalif hawaka, maka perlu kamu menentang terhadap hawa nafsu kamu. Karena nopo? Fa innal hawa, karena yang namanya hawa nafsu yaqudu ila ma yu'ab, akan menuntun kamu kepada sebuah hal yang sifatnya itu dicacat, akan menuntun kamu terhadap sebuah hal yang sifatnya itu hina. Paham ya? Jadi apa yang dituntut oleh setan dan juga hawa nafsu pasti itu mengarahnya kepada sebuah keburukan. Nah ini ya sifatnya ya gak mudah Pak, tapi ini kaidah paten daripada yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Khalif hawa fa innal hawa yaqudu ila ma yu'ab. Ini dawuhnya beliau. Ini bagaimana caranya lah. Mulana lek cara bahasane Al-Imam Al-Busiri sering saya sampaikan, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadokan nusha fattahim. Perlu kita benar-benar menentang terhadap hawa nafsu dan juga syahwat kita, semua keinginan hawa nafsu kita. Kaedah siji iki iling-ilingan tenan. Iki omonganku iki, duduk dawuh ulama tapi nyimpulne dawuh ulama. Kamu harus bisa memenjarakan terhadap hawa nafsu kamu. Kamu harus bisa menahan terhadap hawa nafsu kamu. Kamu harus bisa memenjarakan hawa nafsu kamu. Karena seseorang yang tidak mampu memenjarakan hawa nafsunya, dia akan hidup dalam keadaan di penjara. Kowe lek ora iso nahan hawa nafsumu, kowe lek ora iso nahan syahwatmu ya nang jero ati, dan kamu akan terus mengikutinya. Kalau seseorang gagal memenjarakan hawa nafsunya, maka dia yang akan masuk kepada penjara. Paham ya? Lho nggih niku kaedahe ngoten. Jadi urip niki isine mek gur penjara. Cara bahasa kasarane ngomong ngono. Kita tugasnya adalah memenjarakan terhadap hawa nafsu kita. Awake lek mampu memenjarakan hawa nafsu kita, menjaganya, artinya menahannya secara baik. Menahannya secara baik. Orang yang mampu untuk memenjarakan hawa nafsunya, maka dia akan selamat dari penjara. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak mampu memenjarakan hawa nafsunya, maka dia pasti akan masuk ke penjara. Ya setelah dewe lah orang-orang yang masuk ke penjara itu semuanya tidak lain tidak bukan karena itu merupakan ajakan hawa nafsunya. Mereka semua menuruti terhadap hawa nafsunya. Bon, gak usah dawa-dawa ngene iku kesimpulannya. Toh umpama nang dunya iku selamat teko penjara, nang akhirat gak selamat teko penjara akhirat. Paham ya? Lek ora kena ora mlebu penjara dunia, dia akan masuk kepada penjara akhirat. Yes. Jadi menungso itu intinya memenjarakan bagaimana caranya. Kalau kita tidak mampu, bahayanya kalau kita tidak mampu memenjarakan hawa nafsu, kita akan dipenjara di dunia. Kalau tidak di dunia ya dipenjara di akhirat. Pun itu maksud daripada wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Orang kalau sudah dua ini, dia meninggalkan terhadap sholat. Yang nomor dua adalah dia mengikuti terhadap seluruh hawa nafsunya, maka dia akan dijerumuskan, dijatuhkan kepada salah satu jurang yang ada pada neraka jahanam. Maka perlu kamu ketahui, kesimpulannya teko ayat siji iki mang adalah
kita bagaimana caranya jangan sampai menjadi penerus yang gagal, penerus yang buruk, yang mana dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala tidak menyebut sebagai keturunan yang buruk. Penerus yang buruk itu bukan orang yang belum kaya, bukan orang yang tidak memiliki pangkat, akan tetapi para keturunan yang menyia-nyiakan terhadap sholat dan mengikuti hawa nafsu. Iling-ilingan tenan. Jadi awakmu kok berhasil jadi wong sing aktif sholat, awakmu kok berhasil sedikit memenjarakan terhadap hawa nafsu kamu, tidak mengikuti terhadap hawa nafsu kamu, maka pada hakikatnya kamu sudah berhasil di hadapannya Allah Ta'ala. Kamu sudah menjadi para penerus yang baik, ya. Kamu sudah menjadi para penerus yang baik. Urusan sukses hal duniawi, urusan duit pangkat ang dunia itu urusan bedo. Paham ya? Jangan dijadikan itu tolak ukur, jangan kamu jadikan itu sebuah hal yang perlu kamu galaukan. Ora perlu, Pak. Pokoknya kowe aktif sholat wis mari. Mulakno kula sering toh nyampekno nang awakmu, kita persiapkan mulai zaman sekarang, ya. Kita persiapkan mulai zaman sekarang agar kita terhindar daripada yang namanya keturunan yang meninggalkan sholat. Kalau sering dawuh, amalan agar anak turun kita itu aktif melaksanakan sholat adalah kamu kalau mau melaksanakan sholat fardu, kamu baca yang namanya apa Nep? Aja apa Nep? Lekati sholat Nep? Hah? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini amalan agar seluruh anak kita, anak turun kita menjadi anak turun yang gemar sholat. Sebelum sholat 5 waktu, pas katine takbir, ya, sebelum niat baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini mujarrab. Karena dulu diceritakan ada salah setunggal yai saking terus mau ngeriki asmane Yai Baidawi. Niku mursyid thariqah. Yai Baidawi niku nggadah santri sing aktif membaca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Sebelum sholat pasti baca itu, maka anaknya itu jangankan tidak sholat, ketinggalan jamaah saja anaknya itu sudah nangis-nangis gak ketulungan, nemen sedih, nemen bersedih, nemen galau nih gara-gara gak berjamaah. Barokai moco Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan seluruh anak turunku merupakan orang-orang yang mampu mendirikan sholat secara aktif. Wa Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, wahai Tuhanku, kabulkanlah doaku. Pun itu amalne tenanan, persiapne tenanan, tirakatono mulai saiki. Niku ngoten. Soalnya yo apot mulai sisuk-sisuk is apot. Dan di sini kesimpulannya ya seperti itu. Orang kalau sudah menyia-nyiakan terhadap sholat, adha'us sholah, orang itu kalau sudah menyia-nyiakan sholat, pasti dia itu wattaba'ush syahwat. Dia pasti mengikuti segala hawa nafsunya. Ini hampir merupakan orang hampir seolah-olah ini satu kesatuan. Seringkali pokoknya orang itu kalau sudah meninggalkan sholatnya, dia akan terjerumus lebih dalam di dalam hawa nafsunya. Pun tengriki dingendika akan ngoten. Masya Allah. Lah, iki ono satu dawuh menarik teko Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bahwa beliau itu gini, cerita tentang begini. Beliau itu pernah ditanya, nyapa lek wong sing mari haji iku disebut haji, kan ngono. Tapi lek wong mari salat ora enek istilah musolli, ora enek gelar musolli, orang mari zakat ora enek jeneng muzaki. Iki nyapa? Kok sing enek iku Pak Kaji. Ini sebuah mumpung wayah hajian nih, Pak. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi ini jawab ngeten. Beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengriki dingendikaaken wasuilna marratan, niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wasuilna marratan min ba'di ikhwanina fil Jazair. Dulu beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah ditanya
Pertanyaannya nopo? Lima dan nakulu liman yu'addi faridatal haji al-hajj fulan wala nakulu lil musalli al-musalli fulan awil muzakki fulan awis shaim fulan. Beliau ditanyai, kenapa orang yang sudah melaksanakan haji itu orang-orang memberinya gelar sebagai haji fulan, semisal haji sonep, semisal haji gilang. Orang yang melakukan haji, sudah melaksanakan haji, kenapa kok diberi gelar haji? Tapi orang yang sudah melaksanakan puasa, orang yang sudah melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan zakat, itu kok nggak ada gelar musolli, muzaki, atau so'im. Itu kenapa? Dijawab sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau tahu fakultu lis-sa'il li'anna bil haji tatimmu ni'matullahi 'alal 'abdi. Ya, memang karena dengan haji itu dianggap sudah sempurna seluruh nikmatnya Allah Ta'ala bagi hambanya. Artinya bagaimana? Wahina nakulu al-haji fulan. Kalau kita itu menyetatuskan wahai haji fulan, maka fahada isy'arun wa i'lamun annallaha atamma lahu an-ni'mah. Maka ini memberitahu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menyempurnakan kepada dia sebuah nikmat. Wastaufa kulla arkanil Islam, ya, dan dia telah melaksanakan seluruh rukun-rukun Islam. Fa makna annahu adda faridatal haji annahu mustati'un malan wa sihatan wa ma dama indahu malun fa huwa yuzakki wa ma dama indahu sihatun fa huwa yasum fa huwa bitab yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yu'addi as-salah wa hakadha tamat lahu bil haji jami'u arkanil Islam. Jadi nyapa kok wong sing haji iku mendapatkan gelar haji, sedangkan orang yang habis sholat, habis zakat, habis puasa iku kok ora mendapatkan gelar musolli, muzaki, dan juga so'im fulan gitu ya. Itu alasannya adalah satu, karena orang yang sudah melaksanakan haji itu dia tidak lain tidak bukan sudah sempurna seluruh rukun Islamnya. Maka arti daripada haji fulan, haji siapa gitu ya, itu bukan maknanya bukan hanya sekedar dia itu orang yang sudah haji, akan tapi orang yang telah menyempurnakan seluruh rukun Islam. Ono lho Pak. Itu sudah terwakili gampangane ngomong ngoten. Bon, ini jawaban daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, nyapa kok ada istilah haji fulan. Bon, kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, setelah Allah Ta'ala di sini memberikan kriteria para keturunan yang gagal, para keturunan yang buruk, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dan juga mengikuti terhadap hawa nafsunya, maka tengriki diberi ancaman oleh Allah Ta'ala berupa fasaufa yalqauna ghayyah. Mereka semua akan dijatuhkan, mereka semua akan terjatuh pada ghayyah, sebuah wadin atau sebuah jurang yang ada pada neraka jahanam. Mlebu tok niku wis medeni, wis ora kuat. Lek cara bahasane syairane Abu Nawas, ilahi las tulil firdau si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah Gusti kula iki gak pantes mlebu surga, tapi wala aku ala naril jahimi. Astu kula ni ora kuat mlebu neraka jahanam. Lho nggih, kita semua tidak kuat. Aja mlebu aduh tok wis kepanasan, Pak. Awak dhewe kamu tahu ngerti sing jenenge LPG. Lek aja LPG, kamu tahu ngerti sing jenenge tumang apa ora, Pak? Ngerti tumang ora Gas? Tumangnya iki lho, tempat pembakaran kayu masak, nggak kayu bakar lho jenenge tumang. Ojo mlebu kono. Awak dhewe dari kejauhan saja. Kita dari kejauhan saja itu sudah merasa sangat panasan. Ojo mlebu Pak. Daniyo mlebu neraka jahanam ki ditekek sing paling well dhewe. Ditekek sing paling jurang sendiri. Ibarat geni ora mlebu nang geni tapi nyos paling ngisor dhewe. Panas dhewe, Pak. Bon, tentu tidak ada yang
Masya Allah tidak ada yang sanggup daripada kita. Mulanya dalam ayat lain itu dingendikaken tatkala seorang manusia itu dimasukkan kepada neraka jahanam, kemudian kulitnya terbakar hingga habis, dagingnya terbakar secara habis, maka Allah Ta'ala badalna lahum juludan ghairaha liyadukul adab. Kurang lebihnya ayatnya seperti itulah. Jadi tatkala yang namanya kulitnya seorang manusia itu sudah sama sekali sudah hancur lebur gara-gara masuk neraka jahanam, sudah hancur lebur, maka Allah Ta'ala menggantikannya kulit yang baru, tujuannya agar dia tetap merasakan yang namanya siksa. Ngeri banget, tak mboten kuat. Mulane teng mriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa fataha babat taubati amamal asina rahmatan yarhamullahu biya al mujtama'a kullahu min ashabis syahawat wal inhirafat. Orang-orang yang penuh dengan tindakan maksiat, Allah Ta'ala tidak menutup yang namanya harapan kepada mereka. Ini lho Pak. Jadi Allah Ta'ala niku dawuh, teng mriki wat taubatu takunu minal abdi wa takunu minar rabbi tabaraka wa ta'ala. Jadi taubat itu merupakan satu pekerjaan yang dilakukan dari dua arah. Ada kalanya merupakan taubat yang disampaikan, yang dilakukan oleh seorang hamba, rupane awak dewi. Taubat itu maknanya adalah kembali. Mulane teng mriki teng ayat salanjutnya, illa ilakin man taba wa amana wa amila solihan faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna syai'a. Surat Maryam ayat 60. Kecuali mereka orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal solih, maka mereka semua akan masuk terhadap surga dalam keadaan sama sekali tidak dizalimi, tidak dikurangi sesuatu apapun dari ganjarannya mereka. Yungkosuna min sawabi. Ganjarannya ora bakal dikurangi titik tok ae ora bakal. Makanya teng mriki berarti dilanjutaken. Pertama perlu kamu ketahui bahwa ilah ini merupakan adat apa? Alat napa? Nah, bilang ilah itu merupakan adat istisna. Ilah itu merupakan adat istisna. Istisna itu ono loro. Ada kalanya istisna yang muttasil, ada kalanya istisna yang mungkoti. Maka didakwakan kalian para ulama, istisna yang ada pada ayat ini surat Maryam ayat 60 ini istisnanya mungkote. Istisna yang terputus daripada ayat yang sebelumnya. Kenapa? Karena ayat yang sebelumnya itu membahas orang-orang yang kafir, para keturunan yang gagal, yang adha'us shalah wa taba'us syahawat. Kok marangno diganti menjadi illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal salih. Berarti ini namanya istisna yang mungqati. Istisna yang mungqati, istisna yang terputus. Pun artinya ya nopo, ini merupakan sebuah pesan yang sangat besar oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Betapa seberapa jauh kita dari yang namanya Allah Ta'ala. Betapa seberapa kotor diri kita dengan segala bentuk dosa yang pernah kita lakukan. Satu-satunya dari semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di wujud ini, yang ada di semesta ini, yang masih mau menerima kita hanyalah Allah Ta'ala. Bayang nih Pak, kowe lek mari ndelowosor ya bahasa kasaran ngomong ngono ya. Menungso iku lek ndelok kancane mari ndelosor, wis ora duwe duit, wis ora duwe pangkat, wis marang ngono penggaweane elek, tidak akan ada satupun manusia yang mau menerima. Tapi perlu kamu ingat bahwa illa man taba wa amana wa amila sholihan, satu-satunya sosok yang terus merindukan kembalinya kita, taubatnya kita setelah kita terperosok, setelah kita terjerumus, setelah kita tersungkur, setelah kita terkotori dengan segala bentuk kemaksiatan yang ada diri kita. Ya secara bahasa kasarane ngomong, kita benar-benar berada di titik nol atau bahkan di titik minus sekali. Itu satu-satunya yang merindukan kita kembali hanyalah Allah Ta'ala. Nah, bayangnya Pak, sapa saiki kira-kira sing gelem nampa awakmu dalam kondisi yang benar-benar minus koyo ngono kuwi.
mek Gusti Allah. Si Allah selalu cara bahasa kasaran selalu welcome, selalu menyambut terhadap kita semua dalam keadaan yang penuh hina ini. Allah Ta'ala selalu merindukan terhadap kita. Cara bahasane nang tiba hal min mustaghfirin hal min taib. Apakah ada orang yang meminta maaf kepadaku? Apakah ada orang yang bertaubat kepadaku? Taubat niku secara garis besarnya adalah nopo? Taubat itu secara garis besarnya maknanya adalah kembali. Taubat itu maknanya nopo? Kembali. Artinya orang yang sudah dipenuhi dengan kotoran-kotoran maksiat, itu orang itu statusnya seolah-olah dia memang benar-benar di level dia jauh banget dari yang namanya Tuhan. Sekiranya kamu sudah merasakan yang namanya kejauhan dari Tuhan, ayo kita kembali lagi. Ayo kita kembali lagi, dan perlu kamu ketahui seberapa tersungkurnya kamu, seberapa terjatuhnya kamu, satu-satunya yang masih merindukan untuk kita kembali adalah Allah Ta'ala. Koncomu wis ora bakal arep karo kowe. Keluargamu ora bakal arep karo kowe, lek wis tersungkur wis ora duwe apa-apa, ora enek sing arep karo kowe san. Wegah pisan karo kowe. Satu-satunya yang merindukan untuk kembali adalah Allah Ta'ala. Satu-satunya cinta yang sangat besar, cinta yang sangat dalam kepada kita tidak lain tidak bukan adalah cintanya Allah Ta'ala. Wis bayangne lho Pak, bayangne lho. Ngene lho. Tak gambarne betapa besarnya cintanya Allah Ta'ala terhadap kita. Mulai toko awak dhewe lahir, Allah Ta'ala sudah mempersiapkan semuanya. Mulai dari segi sandang, pangan, papan sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tatkala kita semua ini melaksanakan segala bentuk dosa dan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala malah kita gunakan untuk maksiat, yang ada nopo Allah Ta'ala tidak langsung menyiksa kita. Allah Ta'ala masih memberikan nopo kesempatan untuk kita. Dan setelah itu bahkan bukan hanya memberikan kesempatan, Allah Ta'ala benar-benar merindukan. Ini taubat. Ini namanya taubat. Lah mulana dingetika akan seperti yang pada pembahasan kemarin nggih. Taubat niku syarate ana telu. Taubat niku syarate ana telu. Lisane beristighfar, hatinya benar-benar ingin menyudahi dan tidak mengulangi kembali, dan badannya benar-benar tidak melakukannya lagi. Jadi sing jenenge taubat ya dengan tiga hal ini. Lisannya benar-benar meminta maaf, istighfar terhadap Allah Ta'ala, marang ngonten napa? Atine benar-benar menyesali, tidak ingin, tidak terbesit untuk melakukan kembali, dan badannya memang benar-benar tidak bergerak untuk melakukan hal tersebut. Wis iku jenenge syarate taubat. Ora mek gur istighfar nang cangkeman tok mambengi pembahasane lho. Ora iso kaya iku ilaman taba. Pokoknya kita seperti yang didakwakan oleh Al Habib Umar, la ta'jaz anit taubah walau raja'ta fil yaum mi'ata marrah. Kamu jangan pernah lemah untuk melaksanakan taubat, sekalipun kamu dalam sehari semalam harus melakukannya 100 kali. Taubat sedino marangono pisan, taubat terjatuh lagi, taubat maneh terjatuh lagi. Kamu harus tetap tidak bosan, tidak lemah untuk melaksanakan taubat. Dan jangan sampai ada perkataan, Mas aku mari taubat ngelakoni maneh, taubat ngelakoni maneh, ora enek gunane ngene. Jawaban ngono kuwi malah gudone setan. Faedahnya tetap besar karena nopo tatkala Allah Ta'ala melihat kesungguhan yang ada pada diri kamu berupa setelah taubat kemudian terjatuh lagi, kemudian kamu masih taubat lagi, terjatuh lagi, maka Allah Ta'ala tatkala melihat kesungguhanmu yang seperti ini, niscaya yang akan menyelamatkan kepadamu adalah Allah Ta'ala, sehingga langsung Allah Ta'ala yang menarik diri kamu daripada seluruh tindakan maksiat. Lah Gusti Allah Pak sing narik teko awakmu, secara bahasanya jadab, langsung ditarik kalian Allah Ta'ala, maka kamu tidak akan ada lagi sedikit pun rasa keberatan
untuk menyudahi segala tindakan buruk. Sing penting kumang tetap mengakui sebuah hal yang dosa sebagai dosa, ora kok marah berkelit, ora kok malah berdalih. Illa man taba, kecuali orang yang mau bertaubat, kemudian beriman dan beramal sholih. Niki. Maka kalau seperti itu, orang yang mau bertaubat, orang beriman dan beramal sholih, maka tidak lain tidak bukan faulaika yadkhulunal jannah. Mereka semua pasti akan masuk terhadap yang namanya surga. Pokoknya iman, taubat, iman, amal soleh, ganjarannya mesti surga, Pak. Wala yudlamuna syai'a, dan pasti tidak akan didolimi, dikurangi sedikit pun dari ganjarannya. Syekh Mutawalla Asy'ari sampai daun ini. Falimada kullu hadzal karam minallahi ta'ala li ahlil ma'asi alladziina tabu. Tengeri ketika akan Masya Allah, untuk apa segala bentuk kedermawanan dari Allah Ta'ala ini bagi orang-orang yang ahli maksiat yang sudah bertaubat? Qalu, para ulama menjawab, li'annalladzi alifa asyahwata wa'tada al-maksiyata wa adraka laddatahu fiha yahtaju ila majhudin kabir fi mujahadati nafsihi wa kabhiha. Perlu Allah Ta'ala itu beri sebuah janji-janji yang begitu besar ganjarannya. Kedermawanannya Allah Ta'ala ini tidak lain tidak bukan karena para pemaksiat itu, bahasan dengan dikili annalladzi alifa asyahwata, karena orang yang kesehariannya itu sudah terbiasa melakukan maksiat, keinginan-keinginan hawa nafsunya, ya, wa adraka ladzatahu fiha, dia merasakan enak ya bendina ben bengi mendem ngombe-ngombe ambek kancane, bendino mendem kumpul ambek wong wedok-wedok, otomatis dia akan merasakan betapa enaknya hal-hal yang seperti itu. Maka yahtaju ila majhudin kabir fi mujahadati nafsi wa kabhihi. Tentu orang yang mau bertaubat dari segala bentuk tindakan maksiat yang sudah terbiasa ia lakukan, yang ia sudah merasakan kenikmatannya, dia butuh usaha yang sangat besar. Napa? Butuh usaha yang sangat besar. Wis biasa bendino mendem, Pak. Bendino kumpul ambek wong wedok ngerti enake, kumpul ambek wong wedok ngerti enake, sing jenenge ngombe-ngombe. Untuk menyudahi itu semua butuh usaha yang sangat besar. Sehingga nopo? Ala khilafi man lam yata'awwad alaiha. Beda dengan orang sing ancen ra tahu koyo ngono kuwi. Model-modelan wong sing gak tahu mendem, model-modelan wong sing gak tahu kumpul ambek wong wedok belas, itu dengan mudahnya untuk menolak. Tapi sing kebiasaan, itu butuh banget yang namanya usaha yang sangat besar. Lidzalika ihtaja al-asuna ila hafizin yadfa'u liya'udu ila sahati rabbihim. Maka para pemaksiat hebat yang seperti itu sangat membutuhkan kepada suatu hal yang sifatnya bisa membangkitkan mereka agar mereka itu bisa kembali kepada Tuhannya. Wis ta balik ana wong ahli maksiat kaya ngono kuwi, lek aku kepengin ngajak kepada kebaikan, ora kok malah mbok hakimi. Napa? Ora kok malah mbok hakimi. Tapi kita giring. Betapa mereka itu sebenarnya juga pengen kok keluar. Kamu takonono wis wong sing bendinane urip nang klub kuwi lho. Takonono kira-kira asline ono nang jero hatinya yang paling terdalam. Dari hati nuraninya ada nggak keinginan untuk berhenti dari yang seperti itu? Pasti jawaban dari hati nurani yang terdalam ya juga ingin menyudahi daripada segala bentuk keburukan-keburukan itu, hanya saja masih keberatan dan juga masih bingung dan masih belum ada sosok yang bisa membimbing mereka untuk keluar dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Bon, mulakno teng mriki akan digiring, Pak. Napa digiring? Faulaika yadkhulunal jannata, mereka semua pasti akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a, tidak akan didolimi sesedikit pun. Masya Allah, pun kita lanjutkan. Jannati adninil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu
kana wa'duhu ma'tiya. Dengar iki tinggalkan yakni jannati adnin, yakni surga yang merupakan tempatnya menetap. Jannati adnin ay iqamatin, surga-surga yang merupakan tempatnya menetap. Badalun minal jannah, jannati adnin ini merupakan badal dari lafaz al jannah. Allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib, yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada para hambanya bil ghaib, dalam keadaan tidak disaksikan. Ya, semua para hambanya itu dijanjikan surga tapi tidak melihat, tidak mengetahui terhadap apa itu yang namanya surga. Ai halun bil ghaib ini merupakan menjadi hal, ai ghaibina anha, dalam keadaan para hamba-hambanya yang dijanjikan surga itu ghaib, artinya sedang tidak melihat, sedang tidak berada di hadapannya surga. Tapi innahu kana wa'duhu ay mau'uduhu ma'tiya bimakna atyan wa asluhu ma'tuyun ay mau'uduhu huna al jannatu ya'tihi ahluhu. Mari kita akan sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu pasti akan datang. Ma'tiyan bimakna atyan. Asalnya ma'tiyan, ma'tuyun ay mau'uduhu huna al jannatu ya'tihi ahluhu. Yakni apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala berupa surga itu pasti didatangi oleh para penghuninya. Artinya bagaimana? Ini loh, kita itu jannati adnin, surga yang merupakan tempat tetapnya iman. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Betapa yang namanya orang yang beriman itu salah satu tandanya adalah al-iman bil ghaib, al-iman bil muhayyabat, alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, tandanya wong iman itu adalah dia bisa percaya dengan hal-hal haib. Tak baleni maneh, tandane wong iman iku iso iman karo barang-barang gaib. Artinya bagaimana? Denger iki niku dalam tanda kutipnya, nyuwun sewu bahasane, dalam tanda kutipnya Allah Ta'ala niku sangat memuji terhadap orang-orang yang beriman, bertaubat dan beramal solih, karena atas dasar mereka itu menginginkan yang namanya napa? Mereka itu menginginkan atas sebuah hal yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala rupane surga. Padahal seperti yang didawukan Allah Ta'ala, allati wa'adar rahmanu ibadahu, surga yang merupakan jannati adnin, surga yang merupakan tempatnya menetap, yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya bil ghaib, dalam keadaan semua itu hal-hal yang gaib. Nah, dalam keadaan semuanya itu termasuk hal-hal sing gaib. Amane ngomongin aja, kowe lek dijanjeni karo barang gaib, iku lek dijanjeni kancamu awak dhewe gak rada angel kate percaya. Nek bilang lek awak dhewe dijanjeni ambek kancane, posisinya itu enggak ada, itu rasanya kita sulit untuk percaya. Tapi teng mriki Allah Ta'ala tanda kutipnya bahasane ngomong ngoten. Sangat takjub terhadap orang-orang yang tidak pernah melihat surga, akan tetapi dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebuah surga, dan mereka semua mau untuk beriman dan beramal untuk melaksanakan semua itu. Lagi abot loh Pak, itu semua abot. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, dan pasti janjinya Allah Ta'ala itu pasti akan datang. Artinya begini loh, termasuk daripada penyakitnya seorang manusia, mereka itu orang-orang yang nonis, orang-orang yang non-muslim, itu termasuk daripada penyakit yang menyebabkan mereka itu nonis adalah mereka tidak bisa percaya terhadap yang namanya sebuah hal yang gaib. Saya bilang mereka tidak bisa percaya terhadap suatu hal yang namanya gaib, baik itu surga, baik itu neraka. Baik itu surga, baik itu neraka. Mulane kula tasih eling banget ceritane Buya Hamka nek mboten salah, tatkala beliau itu didatangi sama orang non muslim seraya berkata kepada Buya Hamka, "Wahai Buya, apa pendapatmu tatkala apa yang kamu omongkan perihal yang namanya siksa kubur,
perihal yang namanya surga, perihal yang namanya neraka, ternyata semua itu hanyalah sebuah khayalan, omongan kosong belaka. Gampang ngomong ini, kamu mukmin, kamu itu adalah orang yang beriman. Bayang nih, kon sing wis kadung beramal solih kaya ono kuwi mang, dadak ternyata sesuk nang akhirat ternyata ra enek akhirat, ra enek surga. Kira-kira bakal kamu susah apa ora? Jarine orang non muslim yang napa mencoba untuk berdebat kepada napa berdebat kepada Buya Hamka ini tadi. Jawabnya Buya Hamka gampang. Kondisiku tidaklah lebih mengkhawatirkan tatkala ternyata semua yang aku omongkan berupa siksaan surga dan neraka itu benar-benar ada. Gampang ngomong ini, paham ora tuh cah? Ini loh. Kalau kamu meragukan yang namanya surga, kalau kamu meragukan yang namanya neraka, kalau kamu meragukan yang namanya siksaan di kubur, meragukan hal tersebut kepadaku, maka sungguh aku tidaklah lebih mengkhawatirkan kalau ternyata semua itu benar-benar ada dan justru kamulah yang akan menyesal. Paham ora? Aku tidaklah lebih menyesal ya tatkala ternyata justru semua itu malah malah merupakan sebuah hal yang benar-benar ada. Kurang lebih ngoten ae. Mulane niku wau. Cara bahasa kasar ngomong Allah taala niku benar-benar demen, benar-benar remen terhadap para mukminin yang bertaubat dan beramal soleh. Mereka diberi sebuah janji oleh Allah Ta'ala dalam keadaan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala itu benar-benar gaib. Kita itu lo nggak tahu. Lah awakmu no tak kongkon ngelakoni barang apik gas awakmu lek gelem sinau tak kei dhuwit ngono semisal. Karuan wis ngerti duwike kaya piye. Cara ngelakoni lak gampang to. Cara ngelakoni gampang. Tapi kalau diberi janji dengan sebuah hal yang mana hal tersebut merupakan hal gaib, kalau sampai bisa melakukan itu tanda bahwa imannya itu benar-benar bagus. Allah Ta'ala benar-benar memuji, Allah Ta'ala benar-benar demen. Dijanjeni karo barang gaib tapi gelem melaksanakan. Itu tanda bahwa imannya itu baik. Karena tandanya orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman terhadap barang-barang gaib. Orang dikit. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengah kita lanjutakan. Yang mana kesimpulannya surga itu adalah sebenarnya ini lanjutannya ya. La yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Yang mana mereka semua di dalam surga tidak akan pernah mendengarkan sebuah ucapan yang tidak berfaedah illa salama, lakin yasma'una salama, akan tetapi mereka semua akan mendengarkan terhadap sebuah salam, ucapan salam ay minal malaikati alaihim, ucapan salam dari para malaikat kepada mereka, au mim ba'dihim ala ba'din, ataupun mendengarkan ucapan salam dari sebagian penghuni surga untuk penghuni surga yang lainnya. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, dan bagi mereka rizki mereka yakni makan dan minum mereka di dalam surga bukratan wa ashiya, yakni di waktu pagi dan di waktu sore, ay ala qadrihima fid dunya, yakni atas kadar waktu pagi, waktu siang dan waktu malam. Krana napa? Cuma perkira-kiraannya saja di dunia seperti itu. Krana napa walaysa fil jannati naharun wala lailun bal dau'un wa nurun abadan. Krana nang jenenge surga iku ora enek sing jenenge isuk, ora enek sing jenenge pagi, ora enek sing jenenge siang, ora enek sing jenenge malam. Baleni maneh nang surga iku ora enek sing jenenge malam, ora enek sing jenenge isuk. Bal dau'un wa nurun abadan. Yang namanya surga itu untuk selamanya bercahaya. Lek bengi kan berarti peteng. Napa? Lek bengi berarti peteng.
Tapi teng mriki dikatakan ora enek siang, ora enek malam, ora enek pagi. Akan tetapi terus yang namanya di surga itu dau'un wa nurun, terus dalam keadaan bercahaya. Artinya yok nopo sih? Niki teng mriki dikatakan kalian Syekh Mutal Asy'ari Imam Syekh Ashawi bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, sing jenenge wong nang jerone surga iku ora bakal mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Kalamun laghwun, ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Dadi ora enek. Ngrasani nang jero surga ya ora enek, Pak. Umpama demene ngrasani ora enek istilah ngono kuwi. Tidak ada ucapan-ucapan kecuali illa salama, kecuali mereka hanya bisa mendengarkan sebuah salam, ucapan salam dari para malaikat. Tahiyyatuhum fiha salam, ucapannya para malaikat di dalamnya adalah mengucapkan salam. Artinya seperti yang didhawuhkan teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa para malaikat akan mengucapkan terhadap wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yang dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, mereka itu hanya mendengarkan salam karena nopo para malaikat itu masuk surga dalam keadaan mengucapkan kepada para penghuni surga salamun alaikum, semoga keselamatan selalu membersamai kalian semua. Salamun alaikum bima sabartum, atas kesabaran kalian semua tatkala masih di dunia. Sabare wong-wong sing ahli iman beramal solih taubat nang dunya, dekne iku sabar akhirnya berhak mendapatkan ganjaran atas kesabarannya. Lho abot tenanan lho Pak, nang dunya aktif ngelakoni sholat ninggal maksiat di sisinya orang-orang yang dengan mudahnya mereka itu mengumbar hawa nafsu mereka. Nah, awak dhewe ya asline ya rada pengen barang-barang ngono-ngono kuwi. Asline ya rada pengen. Cuma kita memenjarakan hawa nafsu. Biar kita tidak dipenjara di dunia, juga tidak dipenjara di akhirat. Pun itu ucapan salam daripada para malaikat, salamun alaikum. Atau ya Allah ya Rabbi ya Karim, ucapan salam dari sebagian para ahli surga dan juga dari penghuni yang lainnya, saling mengucapkan salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mari kita akan ngaten. Terus lah niki sing Pak gak kalah penting, walahum rizqum fiha bukrata wa asyiyah. Orang yang masuk surga itu akan mendapatkan rizkinya, makanan minumnya dan semua makanan yang ia inginkan langsung ready, langsung siap Pak. Mulane dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, sifate surga niku asline mek intine mek setunggal. Fiha ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ya. Di dalam surga itu ada sebuah napa iku jenenge kenikmatan, sebuah hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, juga tidak pernah terbesit di dalam hati. Api tenanan. Mulakno dawuhnya para ulama ya. Dawuhnya para ulama dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, ni'amud dunya tudzakiruna ila ni'amil akhirah. Seluruh nikmat yang ada pada dunia ini, ayo kita jadikan sebagai pengingat bagi kita atas sebuah nikmat yang ada pada akhirat. Kowe nang dunia kok mangan kok enak mangan ayam, apa mangan daging misal. Iling-ilingan ya Allah, daging nang dunia ya penake koyo ngene. Dan yang sok daging ambek ayam nang surga penake koyo piye? Ngombe senengane ngombe apa Pak? Semisal senengane ngombe white coffee ta apa ngono semisal. Iki kok enak kopi kok enake koyo ngene. Dan ya sesuk nang surga tambah enake koyo apa malah ora kebayang. Awakmu gawe klambi apik sarung BAS sing masterpiece itu bukan
jalan untuk kita bersombong-sombongan, tapi itu jalan bagi kita untuk mengingat besok di dunia. Wah, klambi ku apik ngene, sarungku ya apik, nang dunya apike koyo ngene, terbuat dari sutra nah semisal. Dan yang sesuk nang surga tambah klambine apike koyo apa. Ya, garis besarnya seperti itu. Bahwa ni'amud dunya tudzakiruna ila ni'amil akhirah. Jadikan segala kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini merupakan sebuah jalan untuk kita mengingat kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat. Akhirnya apa? Kalau kita ingat sesuk nang surga, cara BS masterpiece ora enek apa-apane, Pak. Cara panganan level bintang 5 nes kene apa surga, hotel bintang 5 kene apa-apane. Lalu sampai dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi iki sak canggih-canggih restoran sing jarene lek panganane iku iso nganterno dihantarkan oleh robot melaku dhewe, atau panganane muter dhewe kae lho sing iso sampai kepada pemesannya secara sendiri. Maka perlu kamu ketahui secanggih apapun restoran di dunia tidak akan sampai menandingi kecanggihan restoran nang surga. Rupane napa? Canggih restoran nang surga itu sekali terbesit dalam hatinya seorang yang masuk surga ingin makanan apa langsung ready di hadapannya. Nah, lek restoran-restoran aku ngantrine suwe, Pak. Ya ora. Sik ngantri. Masih diterno sik ngantri. Pun niku ngoten. Bukrata wa asya di waktu malam dan juga di waktu siang. Artinya bagaimana toh? Nang jerone surga iku ora enek sing jenenge napa? Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sing jenenge nang jerone surga iku ora enek dawuh Kanjeng Nabi la sabaha inda rabbika wala masa. Tidak ada pagi, tidak ada sore, tidak ada siang, tidak ada apa iki jenenge malam. Di surga enggak ada yang seperti itu. Semuanya baldaun wa nurun, semuanya itu hanyalah cahaya yang sangat terang tatkala di surga. Bon. Nah, cuma wa inna ma ya'rifuna al-laila bi irkha'il hujub wa gharqil abwab wan nahar bi fathiha wa raf'il hijab kama ruwiya. Jadi teng mriki niku dingendikaken para ahli surga iku pancen gak duwe waktu pagi, siang, sore, malam iku gak enek. Cuma mereka itu mengetahui seolah-olah ini sama persis dengan malam tatkala sing jenenge al-hujub, pembatas secara kamar itu ditutup lawange ya. Dan juga pintunya ditutup, maka itu tanda bahwa itu seolah-olah malamnya di surga. Jadi begini nang surga itu tidak dengan cara menjadi gelap, tapi para penduduk surga itu sudah mulai irkhaul hujub, menutup satirnya dan menutup sing jenenge pintu-pintunya. Itu tondo-tondone malam nang jerone surga. Tapi pangga padang, Pak. Napa pangga apa? Padang. Bon, lanjut orang didik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya ay bi taatihi. Itu adalah surga yang kami wariskan, yang kami berikan ay nu'ti wa nunzil, yakni yang kami berikan untuk para hamba-hamba kami, hamba saya Allah, man kana taqiyya, yakni orang-orang yang bertakwa ay bi taatihi, yakni yang bertakwa dengan segala bentuk tindakan taatnya. Dawuhnya para ulama, kamu harus melihat bahasanya Allah Ta'ala itu pakai nurisu. Nurisu itu maknanya mewariskan. Itu asalnya itu kan, jadi bahasanya Allah Ta'ala ini bukan kok memberikan, tapi mewariskan. Kamu perlu mengetahui bedanya memberikan dengan mewariskan. Umpama awakmu ngono ya, dikei bapakmu ambek diwarisi bapakmu itu beda. Artinya bagaimana? Kalau yang namanya pemberian itu masih bisa digagalkan. Tak baleni maneh. Kalau pemberian itu masih bisa digagalkan. Tapi lek sing jenenge warisan
wis ora iso digagalne. Jatahmu oleh warisan teko bapakmu, oh nggak bisa digagalkan. Iku jenenge warisan. Itu untuk menunjukkan sebetapa wajibnya cara bahasane ngaten ya. Orang yang sudah bertakwa, orang yang sudah beramal salih untuk masuk ke dalam surga, untuk diberi yang namanya surga. Bon, mangkana taqiyya, yakni orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah. Niku kesimpulannya ngoten. Malana terakhir teng mriki ai sa'idan wa huwa man mata ala kalimatul ikhlas walau musiran alal kabair fama'aluhu lil jannah wa in udkhila an-nar wa udhiba fiha biqadri jurmihi li annal jannata ju'ilat maskanan lil muwahhidin wan naru ju'ilat maskanan lil musyrikin. Terus nurana intine niku setunggal. Sebenarnya surga itu bukan hanya tempatnya orang yang bertakwa. Ya orang bertakwa pasti masuk surga, tapi intinya surga itu hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman berarti bertakwa dari kesyirikan maksudnya. Orang yang pokoknya iman, masih dia ahli melakukan dosa-dosa besar, dia itu pasti masuk terhadap surga. Walaupun harus dibersihkan dahulu dengan cara dimasukkan ke neraka. Pun niku ngoten. Wa nazala lamma ta'akhkhara al-wahyu ayyaman wa qala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Surat Maryam ayat 64. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.